DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses tahun 2025 serta penetapan rancangan keputusan DPRD tentang rencana kerja tahun 2026. Sidang tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan anggota dewan serta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Para anggota dewan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses tahun 2025. Hasil reses para anggota dewan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat. Berbagai aspirasi dari masyarakat ditampung, mulai dari infrastruktur jalan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua ini akan diperjuangkan dalam program pembangunan daerah ke depan. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pokok pikiran anggota dewan antara lain peningkatan infrastruktur perbaikan dan pembangunan jalan desa serta drainase dan irigasi di beberapa kecamatan yang masih kurang memadai. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk sekolah-sekolah yang masih membutuhkan fasilitas yang layak juga menjadi penyampaian anggota DPRD Nganjuk. Selain penyampaian hasil reses, sidang paripurna juga mengesahkan dan menetapkan rancangan keputusan DPRD tentang rencana kerja tahun 2026. Rencana kerja ini akan menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pada tahun mendatang. Rencana kerja DPRD tahun 2026 mencakup beberapa agenda strategis diantaranya penyusunan dan pembahasan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan pengawasan terhadap program pembangunan daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Hari ini ada dua agenda. Satu terkait dengan paripurna pokok-pokok pikiran dari semua anggota DPRD, yang kedua terkait dengan kerja tahunan tahun 2025. Yang pertama, pokok-pokok pikiran kemarin karena sebagian yang baru itu kan juga belum melakukan reses, maka yang disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan musren yang dilakukan di dapilnya masing-masing. Dan alhamdulillah ini semuanya bisa mewakili dari 50 anggota DPRD dan semuanya sudah ada. Yang kedua terkait dengan renja tahunan sudah dibacakan tadi terkait kegiatan-kegiatan semua alat kelengkapan komisi maupun sampai nanti di Pansus semuanya sudah dimamai di renja tahunan. Pokir itu meliputi apa saja sih Pak? Pokok-pokok pikiran itu kan dihasilkan dari hasil reses semua anggota DPRD. Bisa non-fisik. Non-fisik misalnya untuk kegiatan-kegiatan pembinaan di masing-masing desa, misalkan bantuan-bantuan dari kayak Blue dan lain-lain itu kan non-fisik. Yang sebagian besar adalah fisik. Kegiatan-kegiatan yang hasil reses itu rata-rata sebagian besar memang fisik. Satu orang dua bro. Nominal pokoknya dari fisik. Kalau nominal itu kita tidak bisa menentukan. Kita hanya menentukan kegiatan, nominalnya nanti yang menentukan adalah SKPD. Contoh, kegiatan pemeliharaan jalan di desa ini sampai ini. Kita hanya menentukan gas, tidak bisa menentukan nominal. Jumlah pokir yang disampaikan ke pemerintah daerah, totalnya berapa? Totalnya ya banyak, ada yang minimal tadi saya lihat minimal 4, ada yang sampai 12.
itu baru pokok-pokok pikiran. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam buku RKPD, dalam penyusunan APBD yang akan datang. Sehingga ini kan baru menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil ses itu aja. Berarti belum ada yang jadi prioritas Pak ya? Dulu nanti dimasukkan ke RKPD. Yang masuk RKPD itu adalah yang prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuannya misalnya cuma 1 atau 2, ya kemampuannya itu nanti kan perlu kita bahas bersama. Oke.